Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Dan pagi ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Dan berikan kami pengertian-pengertian yang baru. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pagi hari ini berjudul Kuatkan dan Teguhkanlah Hatimu. Mari kita membaca di dalam kitab Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap awal tahun, bahkan setiap musim baru dalam hidup, selalu membawa dua hal sekaligus. Yang pertama, harapan yang besar. Yang kedua, ketidakpastian yang nyata. Kita melangkah ke depan dengan iman, tetapi seringkali juga dengan pertanyaan di hati. Apakah aku sanggup? Apakah Tuhan tetap menyertai? Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana dengan keluarga, pelayanan, dan masa depan? Firman Tuhan hari ini bukan firman penghiburan yang lembut, tetapi firman perintah. Dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudaraku, ini bukan saran, ini bukan pilihan, ini perintah ilahi bagi setiap orang yang mau berjalan bersama Tuhan. Mari kita melihat yang pertama, latar belakang Yosua. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini tidak turun dalam keadaan nyaman. Yosua sedang berada dalam masa transisi kepemimpinan. Musa, pemimpin besar itu, sudah mati. Bangsa Israel berada di tepi tanah perjanjian. Musuh ada di depan. Tantangan jauh lebih besar dari sebelumnya. Tuhan tidak berkata, Yosua, semuanya akan mudah. Tetapi Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya apa? Tantangan tetap ada. Tekanan tetap ada, musuh tetap ada, tetapi penyertaan Tuhan lebih besar dari semuanya itu. Yang kedua, perintah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang pertama dikatakan, kuatkanlah hatimu. Jangan hidup dari perasaan. Sebab hati manusia bisa takut, bisa gentar, bisa ragu, bisa lelah, dan bisa kecewa. Tuhan tahu itu, tetapi Tuhan tidak membiarkan kita dipimpin oleh perasaan. Iman bukan soal apa yang kita rasakan, tetapi soal kepada siapa kita percaya. Orang beriman bukan orang yang tidak takut, tetapi orang yang tidak dikalahkan oleh ketakutannya. 2. Dikatakan teguhkanlah hatimu. Jangan mudah goyah. Banyak orang mulai dengan semangat, berjalan sebentar, lalu berhenti di tengah jalan. Iman yang sejati adalah iman yang bertahan. Iman yang sejati adalah iman yang konsisten dan setia dalam proses.
Tuhan tidak mencari orang yang hebat. Tuhan mencari orang yang setia sampai akhir. Yang ketiga, larangan Tuhan dikatakan jangan kecut dan tawar hati. Mengapa Tuhan melarang ini? Karena hati yang kecut membuat iman mengecil. Hati yang kecut atau hati yang tawar membuat doa kehilangan kuasa. Hati yang takut membuat kita berhenti sebelum melihat janji Tuhan. Kecut itu sama dengan mundur ke belakang. Tawar itu sama dengan kehilangan semangat rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita maju, bukan mundur. Tuhan mau kita menyala, bukan padam. Poin yang keempat, dasar iman kita, Tuhan menyertai. Inilah puncaknya. Tuhan berkata, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bukan dikatakan kalau keadaan baik, kalau ekonomi stabil, kalau semuanya aman. Tetapi dikatakan kemanapun engkau pergi. Penyertaan Tuhan tidak bergantung pada situasi. Penyertaan Tuhan tidak tergantung kekuatan manusia. Dan penyertaan Tuhan tidak tergantung kepada kemampuan kita. Penyertaan Tuhan tergantung kepada kesetiaannya, bukan kesempurnaan kita. Kalau Tuhan menyertai, padang gurun pun jadi jalan, sungai pun bisa terbelah, dan tembok pun bisa runtuh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menerapkan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, dalam keluarga, tetap kuat meski belum melihat perubahan. Tetap setia dalam doa dan tetap mengandalkan Tuhan. Yang kedua, dalam pekerjaan dan ekonomi, jangan panik, jangan kompromi, tetap jujur dan percaya. Yang ketiga, dalam pelayanan, jangan lelah, jangan tawar hati. Tuhan melihat setiap tetes keringat dan setiap tetes air mata. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini hatimu sedang lemah. Mungkin hari ini imanmu sedang diuji. Atau mungkin hari ini langkahmu terasa berat. Tetapi ingat, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bukan karena engkau kuat, tetapi karena Tuhan menyertai engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Hari ini kami diingatkan, bukan untuk takut, bukan untuk tawar hati, tetapi untuk menguatkan dan meneguhkan hati kami di dalam Engkau. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha dan pelayanan kami, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau menyertai kami kemanapun kami pergi. Kami terima kekuatan baru, iman yang diteguhkan, dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Hamba berdoa buat seluruh pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka, dan biarlah belas kasihan Tuhan ada atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian,
menguatkan dan meneguhkan hatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa juga bagikan kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.